pertama ya, Nikea tahun 325 gitu. Ya. Jadi kemarin ketika Edis mengatakan bahwa Yesus Tuhan punya Tuhan, itu mungkin masih bisa dalam pengertian definisi itu ya Bang RK. Saya belum berikan tanggapan untuk itu. Meskipun Bang RK sudah beri tanggapan bahwa Yesus yang adalah Tuhan punya Tuhan, saya belum kasih tanggapan untuk itu. Tapi ketika dia mengatakan Yesus tidak setara dengan Bapa, oh itu udah saya nggak bisa. Karena memang itu bahaya ya. Kalau Yesus udah nggak setara dengan Bapa, lalu untuk apa kamu mengimani Yesus yang tidak setara dengan Bapa? Mungkinkah Yesus yang tidak setara dengan Bapa itu bisa membawamu kepada Bapa? Mungkin nggak? Dor. Udah dor itu. Bingung itu. Loh, mungkin nggak Yesus yang tidak setara dengan Bapa itu bisa membawamu kepada Bapa? Nggak bisa. Justru karena kita Bang RK nggak bisa sampai kepada Bapa itu, maka firman-Nya datang ke dunia agar kita bisa dibawa ke sana. Ya, saya nggak menghakimi Edis, saya menjelaskan dan mengatakan ketidaksetujuan saya atas pendapat Edis dalam diskusi Bang RK dengan Edis barusan. Saya tidak setuju. Ya, saya nggak peduli ya kalian mau bilang saya gimana-gimana, itu urusanmu, itu pandanganmu. Tapi hati hanya kita yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Banyak pendeta yang undang saya ke gerejanya pun dia ajarkan yang nggak benar, itu saya berikan penjelasan. Bukan berarti kita bermusuhan dengan mereka, benar nggak? Betul. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Ya, itu harus direnungkan sama orang-orang ini. Sama orang-orang yang dalam tanda kutip idolatri. Mungkin salahnya saya harus akuin bahwa saya mungkin awal-awal mendengar itu panas dan mungkin saya emosi ya. Mungkin kesalahan saya cuma itu, tidak tenang seperti tadi. Ya, aku juga jujur di live-ku pun aku menyayangkan sikap Bang RK awal-awal itu. Aku juga menyayangkan itu. Di live-ku juga bilang aku nggak setuju dengan sikap Bang RK itu. Ya, saya akuin itu. Ya, makanya saya berusaha untuk kembali seperti 5 tahun lagi yang hanya tenang dan menjawab aja. Pengajaran aja. Ya, jadi memang ya itulah ya. Jadi Bapa dan Yesus tuh tidak setara. Mungkin buat Edis ya harus ya kita semua ya. Saling mendukung satu sama lain. Dalam saling mendukung dan yang paling penting itu Bang RK. Santo Makarius dari seorang santo dari gereja Koptik ya, pernah mengatakan modal dari segala sesuatu itu adalah kerendahan hati. Ya. Kamu mau tidak rendah hati belajar? Jangan kamu merasa udah pinter sehingga pendapat orang lain, pandangan orang lain, kamu rasa oh ini nggak penting, ini nggak penting, ini nggak penting, nggak boleh. Harus belajar, ya. Dan belajarnya kita yang nggak buat ajaran sendiri, tetapi kita belajar kepada mereka pendahulu kita. Dalam hal ini siapa? Para rasul, Bapak Gereja. Bapak Gereja tinggalkan buku, ya. Yesus ada dalam gereja, ada buku, ada ini lain sebagainya, gitu. Yang mengatakan Edis SSY, saksi-saksi Jehovah, saya nggak mengatakan dia saksi Jehovah, karena dia pun masih mengatakan Yesus adalah Tuhan. Betul. Saksi Jehovah mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Cuma ketika dia mengatakan Yesus lebih rendah daripada Bapa, Yesus lebih rendah daripada Bapa yang adalah Tuhan itu, tapi pada saat yang sama dia mengatakan Yesus adalah Tuhan, itu jadi bingung. Dia mengatakan Bapa adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, tapi pada saat yang sama Yesus lebih rendah daripada Bapa. Seakan-akan ada Tuhan mayor, ada Tuhan minor. Ya kan? Jadi bingung kan? Nah, gitu. Jadi saya harap teman-teman dari argumen Edis tadi Anda jangan terkecoh. Ya, dia mengatakan Yesus lebih besar daripada Bapa, itu salah. Tidak seperti itu. Yesus setara dengan Bapa, tapi ketika dia berinkarnasi, dia meninggalkan kesetaraan itu, merendahkan dirinya menjadi sama seperti kita, agar dengan demikian kita memperoleh keselamatan. Gitu ya Bang RK, thank you. Amin. Thank you, Kak Elia, terima kasih. Saya udah no comment lah, saya udah jam 1 juga di sini. Okay. Kayaknya harus istirahat juga.
Ya, tapi ya sudah saya dengan Bang Edis ya, meskipun beda pandangan dalam hal setara dan tidak setara ya, ya udahlah, kita semua yang menilai sama-sama seperti apa. Ya Tuhanlah yang Nggak boleh gitu, nggak boleh. Itu harus setara, nggak boleh. Ini beda, nggak boleh. Para martir itu sampai rela demi mengatakan itu setara loh. betul. Nggak boleh. Itu nggak boleh kompromi. Itu setara mutlak. Nggak boleh nggak setara. Cuma memang kita perlu konfirmasi kepada Edis. Dia mengatakan itu tidak setara dalam ontologi, dalam ontologinya atau dalam fungsionalnya. Tapi dia ketika dibahas ontologi hipostasis pun dia nggak mau ke arah sana kan. Ya gimana kita mau konfirmasi? Tadi saya dengar tadi itu debat kalian tuh saya dengar di roomnya WK ada Rapjono, ada Timothy, ada Hastings nih siapa sih Hastings ini? Vaslav, ada yang lain-lain juga gitu. Ya. Oke, terima kasih. Thank you Bang Edis ya. Bang Edis ya, Bang Edis juga thank you Bang RK. Nanti saya ke Jakarta, saya kabar-kabarin. WA-mu kasih Ya, tahu. siap. Ya. Nanti Ini aku saya ya. Oke. Thank you. Oke, Bye shalom. bye. Salam. Tuhan memberkati. Ya. Tap player guys, tap guys, kali tiga. Kali tiga guys, ada kali tiga ke tap playernya teman-teman. Adakah kali lima? Jadi ya saya tidak membenci, saya udah bilang saya nggak membenci Bang Edis. Ya saya juga udah rasa udah tenang, saya bisa berdialog dengan Bang Edis. Ya semuanya punya pandangan masing-masing. Ya tetapi seperti Kak Elia tadi sudah mengatakan bahwa ya para martir terdahulu ya bisa rela mati ya mengatakan itu setara. Ya tanpa menyusahkan. Saya juga untuk teman-teman 2,7K ini ya untuk teman-teman maafkan saya ya, maafkan saya kalau saya ada salah-salah kata, pernah menyakiti hati teman-teman ya mungkin saya tidak berhikmat, tidak wise saat itu. Kemarin saya tidak wise ya, saya tidak berhikmat sehingga saya pakai emosi saya ya, dan ketika saya berdoa, saya ambil puasa, saya merenungi, oh Tuhan saya nggak wise, saya pakai cara yang tidak sesuai kehendakmu ya tidak sesuai kehendakmu ya Tuhan, saya pakai cara seperti ini ya, dan saya minta maaf kalau teman-teman berkenan untuk maafkan saya, maafkanlah saya ya saya pun manusia ya, saya pun manusia ya, tak ada gading yang tak retak. Saya pun salah, ada salah. Semua manusia pasti ada kesalahan ya. Kita harus maklum juga. Ya mungkin saya juga. Ada emosi, marah-marah kepada teman-teman. Ya saya ngata-ngatain teman-teman. Ya saya minta maaf ya. Di muka umum saat ini 2000 orang. Saya minta maaf. Ya. Untuk Pak Erben kemarin juga, ya mungkin Pak Erben ada nonton atau seperti apa, ya. Minta maaf, kita sebenarnya memiliki pandangan yang sama, hanya mungkin saat itu ya kita sama-sama mungkin, saya lah pribadi ya, saya pribadi ya, kita mungkin punya, saya mungkin emosi atau naik darah, naik pitam, namanya saya masih muda ya, saya punya ego juga, ya dalam hal ini ya, tidak saling mendengar, ya itu salah saya minta maaf, ya. Berkenanlah untuk sampaikan kepada Pak Erben juga. Ya, bilang Pak Erben, Bang RK minta maaf. Kemarin Bang RK sempat buat Pak Erben marah-marah. Jadi Pak Erben marah-marah saya, kata-kata kotor kepada saya pun memancing Bang Erben. Ya itu kemanusiaan saya dan saya minta maaf sebesar-besarnya. Ya, saya akan kembali ya seperti RK yang mungkin 5 tahun lalu yang hanya menjawab ya mendengarkan, menjawab, ya sentil-sentil sedikit kan boleh lah ya, kepada ucilim-ucilim boleh lah ya kalau saya sentil sedikit, tapi saya akan lebih banyak menjawab dan mengajar ya, apa yang ditanya oleh ucilim-ucilim saya hanya menjawab ya, saya hanya menjawab dan mengajar mereka, mau mereka terima atau tidak itu hak mereka, yang penting Injil sudah diberitakan. Kalau tidak ada yang memberitakan berarti tidak ada yang mendengarkan, itu kata Rasul Paulus ya. Teman-teman maafkan saya ke tidak ya, maafkan saya juga punya kelalaian, punya ini, maafkan saya ya.
Maafkan saya ya teman-teman ya. Kalau saya emosi atau apa itu manusiawi saya. Ya semua orang pasti punya manusiawi dan emosi, marah-marah itu semua orang punya hal itu ya. Ya untuk Pak Erben saya minta maaf. Ya untuk teman-teman lain semua yang saya menyakiti ya. Ya siapapun itu ya saya minta maaf ya tanpa terkecuali ya yang saya pernah menyinggungnya atau menyakiti hatinya. Saya minta maaf sebesar-besarnya ya. Saya minta maaf sebesar-besarnya ya. Jangan marah saya ya. Kita berdialog ya, tetapi ya, ada hal ya yang secara fundamental itu hal biasa, perbedaan ya, tetapi bukan hal biasa juga kata Bang. Tapi kita saling menguatkan. Oh, mungkin habis ini saya dievaluasi sama teman-teman atau Romo saya dievaluasi. RK harusnya seperti ini. Ya, Bang Edis juga mungkin dalam dialog ini Bang Edis juga akan dievaluasi sama timnya atau mungkin sama ya rekan-rekannya. Harusnya Bang Edis harus seperti ini Bang Edis. Ya sama-sama mengevaluasi pengajaran-pengajaran. Saya dievaluasi sama Romo-Romo saya, Bang Edis mungkin dievaluasi sama rekan-rekannya ya terkait pengajaran dan dialog yang kami lakukan tadi. Ya sama-sama mengevaluasi ya, tetapi saya tetap dengan Tritunggal Maha Kudus mengenakan atribut pribadi itu. Pribadi pertama, pribadi kedua, pribadi ketiga dalam Tritunggal ya. Bisa bedakan ya, tidak bisa dipisahkan ya, sehakikat. Ya, setara. Saya tetap dengan pandangan demikian. Ya, karena itu ajaran dari ajaran apostolik, ajaran dari para rasul, ajaran dari bapak-bapak gereja. Saya tidak bisa meniadakan itu. Oke, teman-teman, di sini sudah jam ada kali 5 kah? Tadi udah kali 5 kah? Apa sarung tinju kali 5? Kali 3 ada kah? Ya, Oke lah teman-teman, di sini sudah jam 1 ya. Maaf ya teman-teman ya, tapi seru juga main PKPK ya. Seru juga main PKPK. Halo Bang RK. Salam. Ya, karena kita kadang-kadang sebagai manusia tuh hilaf ya Bang RK ya. Mungkin saya juga mau menyampaikan permohonan maaf saya sama Bang RK. Mungkin beberapa hari ke depan saya juga jujur li Bang RK, ketika Bang RK naik ke Komal saya sudah coba untuk menyemangati Bang RK, tetapi ternyata aku nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi sama Bang RK sampai akhirnya Bang RK kepancing emosi beberapa hari dan akhirnya saya pun ikut terpancing seperti itu. Dan mohon maaf juga Bang RK, mungkin seandainya saya ada spill mengenai chat-chat Bang RK, dengan segala kerendahan hati saya minta maaf ya kepada teman-teman yang sayang sama Bang RK. Saya minta maaf sekali, tidak ada maksud apa-apa, tapi ini harus menjadi pembelajaran buat kita bersama. Kita sama-sama mungkin punya kekurangan, saya mungkin lemah juga Bang RK, karena jujur Bang RK, saya sayang sama Bang Edi, saya sayang sama Bang RK, saya tuh menyayangi kalian dalam kasih Tuhan Yesus. Makanya saya nggak mau kita terpecah belah Bang RK. Makanya mungkin juga kita jujur Bang RK, sampai detik ini pun ada beberapa teman-teman agak kecewa. Ini bukan maksud apa-apa ya, mungkin ada yang support Bang RK mengenai kata-kata herder Bang RK. Mungkin kalau seandainya ada kesalahan dari saya atau apa, mungkin Bang RK boleh tarik lah Bang RK, biar tidak ada narasi-narasi yang menyakitkan, supaya kita semua bergandengan tangan, kita menyambut Natal dengan damai sukacita seperti itu. Itu harapan saya. Saya juga mohon maaf juga buat teman-teman pendukung Bang RK siapapun itu. Mari kita sama-sama bergandengan tangan dan support. Walaupun Bang RK punya pengajaran dengan caranya dia, support teman-teman. Seperti itu. Tapi mungkin boleh masukkan sedikit Bang RK ya. Bang RK besok-besok bahasanya jangan ketinggian Bang RK. Ya, saya nggak terlalu ngerti. Saya aja baru belajar juga ini Bang RK. Saya mungkin kelemahan saya adalah saya mungkin menggunakan bahasa-bahasa tinggi teologis karena memang ya apa yang saya baca, saya pelajari itu yang mungkin saya tidak bisa terlalu, karena memang itu bahasa-bahasa teologis agak ya, karena kalau kita menggunakan bahasa Indonesia dan meniadakan bahasa teologis itu akan mengurangi makna teologis di dalam itu. Itu akan mengurangi makna teologis. Jadi saya mungkin teman-teman lain pakai cara yang sederhana, tapi saya tetap memang menggunakan bahasa teologis, karena kalau bahasa teologis itu saya tiadakan, itu akan mengurangi makna teologis itu. Ya, contohnya kenosis dan lain-lain itu punya makna yang dalam ya, dalam kenosen itu punya makna yang dalam.
ya ego emi itu punya makna yang dalam ya, karena ini berkaitan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, Baik. kalau kita lihat Septuaginta Keluaran 3:14 itu menggunakan ego emi juga ya, setara ya semuanya. Seperti itu. Dan untuk teman-teman juga ya, saya mungkin dari kemarin sudah menyampaikan kepada teman-teman ya untuk tidak menggunakan kata-kata herder dan lain-lain. Saya sudah ngomong itu kepada teman-teman ya. Kita stop ya, kita stop itu. Saya juga udah dialog dengan Bang Edis, memang ada beda pendapat dalam hal-hal yang fundamental. Ya, yang penting saya udah ketemu dan diskusi dengan beliau. Ya, seperti itu. Ya, tergantung kita evaluasi pengajaran masing-masing. Saya dievaluasi sama romo-romo saya, Bang Edis dievaluasi sama rekan-rekannya. Ya, tetapi ya seperti itu ya, Kak Yulia. Ya, terima tetap kasih ya. semangat Bang RK. Sekali lagi mohon maaf ya teman-teman ya, mungkin ya kita ini jangan terlalu berkubu-kubu juga, mungkin ada fans beratnya Bang RK. Saya minta maaf sekali lagi ya Bang RK. Apapun itu, mungkin yang kemarin karena saya juga sempat dengar rekamannya Bang RK marah-marah gitu ya, sudah nggak apa-apa, saya tunggu waktu yang reda dan puji Tuhan Bang RK sudah mau menaikkan saya, ya nggak apa-apa. Kedepannya tetap semangat Bang. Oh, kan itu masih lanjutkan herdernya, nggak ada herderan teman-teman. Bang RK terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bang RK ya, sukses selalu pelayanannya. Sukses. Selamat malam. Tahan dulu. Ini jangan naikin orang dulu, tahan. Awa udah mau tidur jam 1 di setengah 2 di sini ah. Mau tidur ini ya. Tap-tap layar gas kali 3 kali 3 kali 3. Ada kah? Ada kali 3 kak? Ada kali 3 kak? Ada kali 5 kak? Oke lah, nggak apa-apa lah ya. Time to rest ini, kayaknya saya harus istirahat. Teman-teman ya, sampai jumpa kembali ya. Bang RK juga harus healing. Terima kasih Bang Abangku ya, nasihat-nasihatnya terima kasih banyak, doa-doanya terima kasih banyak, Bang Mika, semuanya teman-teman yang support dari Katolik maupun dari Protestan ya, terima kasih banyak atas support dan dukungannya ya, terima kasih banyak ya. Saya doa-doanya ya, saya harus healing dulu berapa hari ini, udah dapat kali 3 kali 5, saya healing dulu ya, otak saya ini harus healing dulu ya. Saya harus healing dan baca buku dan banyak belajar lagi ya, karena saya merasa ya ada hal-hal yang harus saya banyak belajar lagi tentang iman Kristen. Jadi saya udah beli buku dan saya harus banyak pelajari lagi. Saya harus istirahat dulu teman-teman ya. Shalom untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai Maranatha. Salve ya, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Maaf ya salah-salah kata. Aku pilih untuk Saya enggak, itu Edis itu ngaco, itu dia nggak baca. Tidak. Gini bang, gini. Ya, makanya tadi saya bilang biarkan waktu yang mengajarkan kita semua satu sama lain. Oke. Ya, Nggak gini bang, saya kan kawan saya ini ada, kalau dia bilang sih dia pimpinan lah, ya saksi Yehova. Nah saya udah tanya dia sih. Nah pertanyaan saya gini bang, apa alasan abang bilang seseorang itu saksi Yehova? Saya mau nanya kenapa itu. Jadi gini bang, ya, memang ada beberapa hal yang mungkin saya berbeda dengan Edis terkait Tritunggal ya, hakikat dari Allah dan kesetaraan itu ya. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Tetapi itu saya berbeda dengan Bang Edis, tapi sepakat untuk tidak sepakat ya. Saya menghormati Bang Edis. Ya, kita harus dewasa karena setiap orang punya cara pandang berbeda-beda. Kemudian poin kedua, pertanyaan saya yang sangat fundamentalis juga ya. Yesus dilahirkan atau diciptakan? Bang Edis masih mengatakan dilahirkan. Ya berarti Bang saksi Yehova itu percaya diciptakan. Edis masih mengatakan dilahirkan. Kalau bicara tentang dilahirkan itu berbicara tentang Mazmur 2 ayat 7. Ya, Allah memperanakan anaknya secara rohani. Ya, itu akan merujuk pada penjelasan dalam Kolose 1 ayat 16 tentang prototokos itu yang suruh itu juga ya, sampai sejauh itu. Ya, Yesaya 7:14 juga bang. Ya, Yesaya 7:14. Walaupun dalam keadaan sebagai manusia ya, ya dalam Kolose 2 juga ya, berdiam seluruh kepenuhan ya Allah dalam jasmani itu. Jadi ya ini hal yang dinamik ya, hal yang biasa dalam dunia perdebatan, berbeda pendapat. Yang penting saya sudah puas ya, sudah dialog dengan Bang Edis ya. Saya yakin saya juga belajar, Bang Edis juga belajar
Ya, kita sama-sama belajar. Seperti itu, Bang ya. Ya. Semuanya Tapi- kuasa kasih Roh Kudus. Ya oke, saya setuju. Enggak, tapi enggak, saya udah nanya kawan saya nih yang dia ya boleh dibilang pimpinan lah di Saksi Yehova. Makanya saya tanya, tapi saya belum dapat jawaban WA dari dia sih. Tapi benar nggak sih dia Saksi Yehova? Enggak ya? Belum. Bang Edis bukan saksi Yehova, belum saksi Yehova. Ya, tetapi karena dia masih percaya Yesus dilahirkan bukan diciptakan. Oh, ya udah itu aja Bang. Saya Karena Nggak. Bang Edis masih di Bang Edis pun sepakat dia masih di subordinat gitu. Ya. Ya, itu dia masih di posisi itu, tetapi ya tidak mengatakan Yesus itu diciptakan. Ya, bukan dia bukan saksi Yehova. Oh, bukannya. Oh, saya enggak. Ya, maksudnya gini Bang, kalau dia benar Saksi Yehova tuh ngeri sekali tuh Bang. Artinya memang kalau saya diskusi dengan kawan saya yang Saksi Yehova ini sebenarnya mereka paham sama. Cuman yang kekurangan, saya bilang ke kawan saya, kekurangan kamu tuh cuma satu. Apa? Kamu nggak percaya Tritunggal. Itu aja kekurangan kamu. Yang lain kamu sama. Cuman ke Tritunggal itu mereka nggak percaya, itu aja sih. Padahal kan inti kekristenan itu kan sebenarnya Tritunggal itu kan. Yes, betul. Itu. Ya udah itu aja Bang. Makasih Oke. Bang. Makasih Tuhan Oke, Yesus. Tuhan berkati Bang, hidup, ya. Tuhan berkati hidup kita semua. Ya. Ya, Tuhan memberkati. Iya. Seperti itu. Ini masalah Uclim nggak naik ini, woi. Ini saya PKPK ini ya. Aduh, follow. Adakah speed challenge kali dua guys. Oke. Mana nih ada aduh Tuhan Yesus sih. Itu kalau kita tap itu dia kayak bagus ya. Ada apa ya? Saya punya muncul apa? Ini apa ya? Ya. Ada apa namanya nih? Kayak bagus gitu ya. Apa namanya itu? Kita stop ya. Ya, intinya waktu yang akan mengajari kita satu sama lain. Saya Katolik. Halo, Shalom. Ya, uang donasi sudah dikembalikan kah? Kenapa? Kamu Kristen atau Islam? Kembalikan kah? Aduh, Tuhan Yesus, ampuni dia sebab dia tidak tahu apa yang dilakukan. Bang, saya belajar sabar, pengendalian diri. Ini orang nih. itu Uclim ya, saya sudah tahu itu muka-muka Uclim itu. Harap bersabar, ini ujian. Tapi saya hari ini sudah apa ya. Nah, halo, Shalom. Shalom Bang Reka, Shalom. saya Kristen. Ya, apa yang mau disampaikan abangku? Ini mau tanya aja Bang Reka, Ya, kemarin Bang Edis bilang itu Yesus punya Tuhan. Bagaimana menurut Bang Reka? itu sudah selesai Bang ya. Tadi malam saya sudah berdialog dengan Bang Edis. Abang bisa nonton saja di YouTube. Ya, nonton aja di situ. Maaf Bang, berisik Bang. Ya, tipikal saya ya istilahnya kalau belum dialog ya saya belum merasa udah berdialog dengan Edis. Apa ini? Aduh, maaf ini ajak PKPK ini, aduh.
Intinya sepakat untuk tidak sepakat, ya sudah selesai. Ya, saya tidak tahu dengan apa logat lain, saya tidak. Yang penting urusan saya dengan Bang Edi sudah selesai. Udah selesai. Udah nggak ada. Kali 5 guys, adakah kali 5? Kali 5 adakah kali 5? Ini challenge guys, ini speed challenge, speed challenge, speed challenge. Speed challenge, woi. Speed challenge, speed challenge, speed challenge. Hah? Jadi nggak usah ini ya, mandi lumpur RK gas. Nah, saya gitu tipikalnya. Kalau belum selesai merepet terus gitu kayak mama. Tapi urusan kami udah selesai ya, nggak ada lagi ya. Buang sandal ke genteng, nah, itu juga tapi apa enggak ya? Apa namanya itu? Halo, selamat siang. Selamat pagi, selamat pagi. selamat- Masih ingat kak? Oh, Pak Laya. Ya, Bang mendapat. Mendapat Laya. Apa kabar, Bang? Sehat, baik-baik, Bang RK. Sekarang di mana, Bang? Biasa masih di Kerawang. Masih di Kerawang. Waduh, sehat-sehat gak, Bang? Sehat lah. Saya nggak Bang. sebut namamu ya, RK saja yang saya sebut ya. Siap, siap, siap. Ini yang mau saya sampaikan, semangat terus ya. Semangat terus dalam pemberitaan Injil, walaupun dalam berbagai macam pendapat berbeda-beda seperti yang tadi malam itu si Edi saya tonton. Itu menurut dia, tapi menurut versi yang lain juga ya ada benarnya, ada kurangnya juga. Tapi untuk memenangkan jiwa, tetap semangat, belajar terus, dan yang penting Tuhan Yesus dipermuliakan. Siap. Tapi luar biasa ini. Yang disebut di atas ini Ibrani Yunani itu udah makanan. Ibrani Yunani, beliau yang ajarkan saya dulu ini. Oke, Bang mendapat. Terima kasih banyak ya. Saya follow ya Bang mendapat ya. Oh, siap. Ya, DM aja, nanti saya ke Jakarta, saya kontak-kontak Bang mendapat ya. oh siap, masih ingat aja itu masa-masa dulu. Siaplah, kita makan susah sama-sama dulu. Jadi Siap. sekarang terbalik, saya yang belajar sama Bang RK ini. Enggak lah Bang, jangan gitu, sama-sama belajar kita. Oh siap, lanjutlah. Biar jadi harapan kita lewat pemberitaan Injil, lewat TikTok, media sosial yang lain, agar banyak jiwa yang dimenangkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Semangat terus ya RK. Amin. Ya. Nanti lagu kita nyanyi dulu. He bahagai mi asik. Terima kasih Kak. Nanti kirim nomornya ya Bang mendapat ya. Oh siap, nanti saya DM. Oke siap. Siap. Tuhan memberkati. Siap, sama-sama. Shalom. Ayo, salam. Itu teman saya. Waktu saya masih ya masih banyak belajar ya. Awal-awal saya masih banyak belajar. Ya, beliau yang mengajari saya bahasa Yunani. Beliau yang mengajarkan saya bahasa Ibrani. Kalau kita mata kuliah ada yang mungkin bingung. Beliau udah lulus saat itu mata kuliah Yunani Ibrani. Dia yang mengajarkan saya hal-hal seperti itu ya. Luar biasa. Beliau seorang pendeta ya. Ya, pelayan Tuhan lah ya sekarang ya. Luar biasa ya. Dia banyak mengajari saya banyak hal tentang ya pengajaran. Orang Nias Bang. Iya. Hadiah geme. Hadiah geme gitu. Jadi kita dulu tuh ada orang Nias, orang apa baku campur di situ, luar biasa ya. Jadi teringat ya. Jadi kalau udah lagi lapar-lapar dulu itu teman-teman, tahu nggak apa tulang-tulang kaki ayam dulu itu? Tulang-tulang kaki ayam dulu tuh kami makan, pergi beli makan tulang-tulang kaki ayam. Pokoknya zaman itu zaman pahit lah. Zaman pahit lah ya. Ya, zaman pahit lah saat itu ya. Ceker ayam tapi digoreng kan, minyaknya udah sampai hitam-hitam. Ya, tapi luar biasa ya kami. Ya, beliau banyak mengajari saya banyak hal juga ya, Bang mendapat itu ya. Saya banyak diajari oleh beliau ya. Gulo, silakan. Ini juga Nias ini kayaknya. Nias atau bukan ini? Halo, shalom, selamat pagi. Iya, salam Bang RK.
Shalom. Ya, Hadiah saya gemah. Katolik. Iya, ini pisang. Ini Bang RK tetap semangat. Ya. Siap. Makasih Iya, banyak. semalam saya tonton Abang RK dengan Bang Edis ya. Ya, tenanglah hati macam kami ini Bang RK. Oke, tetap semangat ya Bang RK ya. Siap. Terima kasih Oke. banyak Bang ya. Iya, salam. Shalom. Salve. Ya, luar biasa ya kita. Saya belum mau mencari Uclim ya. Saya naikin Kristen dulu, kita bangun relasi karena ada gap di antara kita kemarin ya. Ya sebagian orang ada gap di antara kita kemarin, jadi saya belum cari Uclim Abdul belum. Saya belum cari Abdul, jadi ya saya naik dulu Kristen ya, teman-teman ingin menyampaikan segala sesuatu ya. Ya. Kalau Uclim sabar, kepala saya masih sakit nih, 1 minggu nih sakit. Kalian buat saya pun kepala sakit 1 minggu ini. 1 minggu ini kalian buat saya punya kepala sakit. Kalian di bawah itu ketawa lagi. 1 minggu nih kalian di bawah nih buat saya kepala sakit. Saya kepala sakit, kalian juga emosi, saya juga emosi, sama-sama emosi, ya udah. Ya, maaf lah ya. Oke, intinya udah selesai ya. Ada Yahoo. Silakan Bang Hendrik ya. Nanti kita lari ke Uclim ya. Mungkin saya selesai liburan dulu lah ya, baru kita cari Abdul. Gampang tuh cari Abdul mah, kita bal-bali mereka. Halo Bang Hendrik, selamat RK. pagi. Halo. Salve. Selamat pagi menjelang siang, Bang Iya. RK. Iya, mau nyampaikan apa Bangku? Sebelum ayam berkokok 3 kali kau akan menyangkal Tuhan Yesus. Aduh, lama-lama ada gereja Bang ayam RK. di situ Bang Hendrik. Ya, gimana Bang? Bang RK, tadi Iya, saya malam mendengar. saya ada lihat sedikit, saya ada nonton sedikit tentang Bang RK di sebangga dengan Bang Salut RK dengan Bang, sinyalnya putus-putus Bang. emosi jika menikah. Sabar. Sinyalnya putus-putus Bang. Maaf, sinyalnya putus-putus. Sinyalnya putus-putus Bang ya. Kau yang di bawah yang kemarin maki-maki saya itu connect cepat. Kita dua minta silaturahmi di sini. Minal aidin wal faidin. Kau yang di bawah kemarin maki-maki saya juga, kita dua bakui naik ke atas cepat. Ya cepat. Kok naik cepat. Kita dua minal aidin wal faidin di sini, cepat naik. Yang kemarin ngata-ngatain saya juga naik cepat ya. Naik cepat. Kita dua minal aidin wal faidin di sini, udah. Diam. Tidak jelas ini kalian. Cepat. Kalau kau tidak mau naik nanti kita dua ada hubungan kurang bagus. Halo Bang Gen. Ya, salam baik Kak. Shalom. Kemarin itu aku ada nonton RK sama Edis. Aku respect sama Edis. Aku respect sama RK dan Edis karena mampu silaturahmi. Satu gini aja Bang RK, kalau ada yang kayak mau membahas tentang kayak mana kayak gitu, abaikan aja Bang. Anggap aja mereka nggak ada gitu. Oke. Itu aja Bang ya. Terima kasih Bang RK. Thank you. Kau kemarin maki-maki saya tidak? Tidak, saya netral Bang. Pokoknya apalagi Kristen saya support semua, mau Edis, mau Bang RK, Jangan sampai mau Bang kau maki-maki saya kemarin, kita udah baku mam di sini. Tidak lah Bang. Oke, makasih Bang. Thank you Bang RK, mantap. Shalom. Pokoknya naik ke atas saya langsung tanya, kau kemarin udah maki-maki saya juga kah gitu kan? Sabar, saya cari dulu nih. Langsung tanya memang. Langsung kita tadap to the point di depan nih. Memang
Stipi. Shalom. Shalom Bang. Bang RK. Salve. Abang kemarin termasuk yang maki menghujat saya nggak? Ah, tidak. Oh ya. Tidak. Saya selalu menonton Bang RK dan Bang Edis juga. Saya pendukung kalian berdua. Saya senang, saya nonton tadi malam kalian berdua berdiskusi itu luar biasa. Sampai mata saya menetes dari manber pun kalian berbeda, tapi saya bangga dengan kalian dua. Aku lemah sampai menitis Betul. kayak sinetron SCTV saja. Karena berlarut-larut, permasalahan kalian berlarut-larut kan. Saya jadi tidak senang begitu. Oke. Jadi ya ke depan ini Bang RK ini anak muda ini saya senang sekali. Jadi sekarang mukanya bersinar-sinar sekali nih saya lihat. Ya, Kayaknya sudah sehat gitu. Saya itu tipikal begitu Bang. Ya, tipikal ya kalau mau dialog ya. Kalau udah selesai ya udah selesai saya. Saya tipikalnya nggak mau dendam lagi. Tipikal saya nggak sifat saya betul. bukan dendam. Kalau tipikal saya tipe saya itu gini Bang. Saya nggak pernah mau menyerang pribadi orang, nggak mau. Ya, tipikal saya adalah menyerang argumentasi dan membantah argumentasi. Ya, mau sepakat dan tidak sepakat itu urusan belakang. Yang penting saya puas dulu, itu kan puas saling dialog baik-baik itu udah cukup gitu. Ya, gitu. Ya, jadi kalau udah beda pendapat, kemarin pun tadi malam pun saya dengan Bang Edis masih ada beda pendapat gak? Masih. Ya dalam konteks kesetaraan antara Bapa Putra dan Roh Kudus itu beda pendapat dengan saya. Tapi saya sudah anggap ya udah. Ya, waktu yang akan mengajari kami satu sama lain udah selesai. Betul. Saya nggak mau perpanjang lagi. Yang penting saya udah puas. banyak pelajaran biarlah yang kita ini yang menilai ya di mana siapa yang benar siapa itu bukan biarlah yang kita ini menilai yang mana yang benar. Roh Kudus lah yang akan memberikan kita hikmat satu sama lain. Betul. Saya senang muka Pak Bang RK juga ini jadi ceria dari kemarin satu minggu ini saya lihat nggak ceria karena masalah ini. Iya, oten-oten di bawah ini kasih panas saya terus. Jadi kalau seperti yang Bang RK bilang ada DM yang tidak jelas itu gak usah hiraukan saja. Saya sudah blokir semua Bang itu. RK. Saya sudah blokir semua mereka. Tidak mau lagi. Mereka tidak usah baca-baca. Saya takut. Saya Tidak sudah usah blokir. baca-baca Bang RK. Lanjutkan misimu. Siap. Banyak yang mendukungmu Bang RK ya. Siap. Seperti kami anak muda ini senang lihat Bang RK ini. Gaya-gaya anak muda. Kalau Bang Edis kan mungkin kayak bapak-bapak kan. Kalau Bang RK ini kayaknya gaya-gaya anak muda itu senang. Betul. Kau mulai menghakimi si Edis. Bukan, dia kayak gaya-gaya kayak bapak-bapakan gitu, ibu-ibu kayak gitu. Kalau Bang RK ini anak-anak muda, jadi saya senang berdua ini. Saya suka kalian berdua. Jadi jangan ada lagi. Asli mana Bang Roisa? Saya ini di Papua. Papua mana? Di Jayapura. Oh, Jayapura, luar biasa. Saya pikir di ini pegunungan. Siap. Iya, saya di Jayapura. Thank you, Semangat Bang. Bang Indonesia. Ya. Lanjut terus. Misi terus lanjut, jangan menyerah. Oke, Karena hormat. banyak yang butuh pengajaran dari Abang ini. Oke? Siap. Tuhan memberkati, Bang. Semangat deh. Semangat. Wah, Oke, terima kasih. wah. Naora. Iya. Naora. Shalom. Shalom. Sampai Bang Irta. Ya, semangat. Semangat. Oke. Terima kasih. Terima kasih juga. Oke teman-teman, seperti itu ya. Saya kalau naik ke atas langsung tanya memang. Saya bilang, kau yang kemarin maki-maki saya kah? Kau cepat ya. Minal aidin wal faidin dengan saya. Mohon maaf lahir dan batin. Ignas, kau kemana saja Ignas? Mana si Ignas ini? Ignata. Ini orang ini menghilang. Saya pikir dikasih masuk di lubang buaya. Mana si Ignas? Kau kemana Ignas? Kau nih hilang-hilang. Yo, saya pikir kau ini kah? Ditangkap kah? Apakah? Tidak jelas. Si Ignas. Halo, Shalom. Shalom, selamat pagi, siang ya? Siang. Iya, Udah Bang. menjelang siang. Gimana? Ya, menjelang siang ya. Gimana Bang? Gimana Kak? Iya, ini apa?
Kemarin katanya saya lihat di kontennya Bang RK itu RK mau mundurkan diri gitu ya dari Ya. ini. Betul. Iya, saya sih keberatan ya. Maksudnya bukan keberatan apanya, kan kita sudah istilahnya Bang RK kan udah banyak lah yang apa netizen-netizen yang suka Nggak sama. usah dibahas lagi tuh Kak, udah selesai Kak. Udah Iya. clear. Maaf ya, udah clear ya. Tadi malam sudah selesai saya dengan Edis, sudah selesai. Ya, saya udah selesai itu dengan Bang Edis. Nggak ada persoalan lagi ya. Ya meskipun ada perbedaan ya itu ya saya udah bilang nanti waktu yang akan mengajarkan kita satu sama lain. Ya udah selesai, udah nggak usah bahas lagi udah. Soalnya di bawah ini nanti ini bahaya nanti. Saya mau liburan, mau fokus liburan, mau healing. Udah dapat gift kayak gini saya mau healing. Oten-oten ini juga buat saya kepala sakit satu minggu penuh. Oh. Yo, oten-oten ini buat saya kepala sakit 1 minggu penuh. Saya mau healing dulu nih, mau jalan-jalan ke manakah dulu nih hari ini nih. Ya mau jalan-jalan. Yo, kalian ini juga tidak ada akhlak buat saya emosi 1 minggu penuh, sama-sama emosi, kepala saya sakit, migrain ini, migrain. Migrain saya ini langsung ini. Cara jelas ini. Ya, kita naikkan satu lagi ya, sedikit lagi jam 12 ya. Halo, selamat siang Ceceku. Selamat siang Salve, RK, Bang RK, ganteng, manis. Kalau muji Oke, saya, aku lihat. kalau muji Ya. saya kayak gitu, angpaunya ada nggak Tadi aku lihat udah apa namanya, udah PKPK sama Mr. M kan sudah banyak sekali. Bersyukur banyak orang yang memperhatikan Bang RK, ya kan, banyak berkat. Bang RK tetap semangat. Saya pikir Lupakan bilang semuanya. Saya pikir Cece ngomong hal apa bisik-bisik kayak gitu. Bang RK, ada angpau. Canda Ce. Pokoknya gini, semangat. Kita harus melupakan walaupun memang tidak sepakat. Aku setuju. Sepakat untuk tidak sepakat. Setuju banget. Lupakan, ingat yang kemarin kita bahas itu udah juga lupakan saja. Jadi kita maju ke depan, nggak usah lagi hiraukan. Kemarin kan kamu mau mundur, sekarang ini lagi. Nggak perlu dipikirkan. Ya. Betul ya? Siap, Ce. Pokoknya Bang RK semangat, kita selalu mendukung Bang RK karena banyak juga orang-orang yang aku kan selalu pantau ya di bawah gitu loh Bang RK. Siapapun yang ini yang apa namanya yang live. Semua masih banyak kok yang membutuhkan Bang RK. Enggak semuanya itu menjas Bang RK jelek, enggak semuanya. Ya. Jadi aku senang semalam walaupun nonton tapi sedikit ntar bangun, ntar nonton lagi, ntar bangun nonton lagi karena ketiduran. Awas nanti dapat wahyu, Ce. Iya. Karena terlalu malam kan semalam itu. Iya, udah larut banget. Saya di sini sampai jam 1 juga. Makanya aku pas lagi mendusin tidur, dilihat di grup Bang RK live sama Edis, bangun aku langsung. Ya kan, pengen tahu gitu. Tapi so far elegan, terus juga apa ya namanya mendidik karena Bang RK semuanya itu kan by data. Jadi kita di sini sudah jangan lagi membahas Bang Edis, maju ke depan, kita perbaiki diri terutama semuanya untuk apologet Katolik. Kita ini satu kudus apostolik dan kita harus mengedepankan kasih kita untuk dalam pengajaran. Bang RK selalu sukses, bahagia sama keluarga. Kalau memang perlu untuk rest, istirahat, sebentar, jalan-jalan, pergilah. Kemana nih? Jangan buka apapun, jangan lihat TikTok. Bang RK juga harus bisa mensupport adik-adik Bang RK, yang terutama yang apologet Katolik. Ayo kita bangun bersama. Kita ini besar kok sebenarnya. Dan Katolik tidak akan pernah, gereja Katolik tidak akan pernah musnah. Mau difitnah, mau diapain, itu tidak akan pernah musnah. Dari dulu sampai sekarang tetap berdiri ajaran Katolik.
Itu yang harus kita kedepankan yang Bang RK. Kami semua sayang Bang RK, kami semua akan support Bang RK. Baik sedih, baik lagi tidak enak. Kalau bahagia ya nggak usah disupport lah, udah bahagia. Sekarang lagi seri, tenang. Semalam itu aku liatin Bang RK masih kayaknya, aduh kok ini mukanya kayak mikirin sesuatu gitu. Saya ini mungkin kecapean juga ya. Karena saya selama 1 minggu saya 2 tombak tikam, jadi mungkin habis itu saya nggak tidur. Itu kan sampai sampai sore sampai malam tuh saya nggak tidur. Paginya saya 2 tombak tikam lagi jam 3 subuh. Tapi puji Tuhan memang 2 tombak tikam yang membalikan, ya merubah keadaan dan situasi. Mujizat. Iya kan setelah diskusi dengan adanya disertai dengan doa dan kita punya niat baik, bukan niat jahat. Dan seperti apa yang di-sharekan itu tidak benar semuanya. Kami yang tahu. Jadi Bang RK nggak usah lagi, sudah memaafkan saja semua orang yang berpikiran jelek di luar sana. Kami support Bang RK. Pokoknya intinya Bang RK tetap memberitakan Injil. Kalau Bang RK mau balik 5 tahun yang lalu, saya belum mendengarkan apologetnya Bang RK 5 tahun yang lalu karena saya juga baru mendengarkan. Saya dulu itu belum lama Bang RK. Dulu itu 5 tahun. Silakan. Lanjut Bang RK lanjut. Halus aku dulu. Ya, bukan halus ya. Silakan. Ya, Abdul silakan gitu. Oh gitu ya. Iya, aku dulu halus banget ya mungkin berubah ya. Ya pokoknya gini. Ini untuk yang di bawah ya, yang 765 juta orang di bawah ini, kami tidak pernah ya untuk merasakan iri atau apapun. No, tidak ada itu. Nggak ada kami ada rasa iri, apapun itu ya, tidak ada. Kami benar-benar murni untuk memberitakan kabar baik, kabar bahagia, kabar sukacita dari Tuhan kami Yesus. Jadi jangan lagi memframing iri bla 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 bla. No. Kita mau semuanya ini bahagia, sukacita. Bang RK sudah kembali dengan Bang RK yang 5 tahun lalu. Even saya tidak pernah melihat Bang RK dulu. Kalau memang itu diperlukan untuk balik lagi, why not? Siap. Ya, yang penting sekarang Bang RK udah bahagia udah bahagia lah gitu loh. Maksudnya udah nggak suntuk lagi karena memikirkan udah puas lah. Sudah puas kan? Udah tersalurkan lah. Ya, karena sekarang ini lagi apa Bang RK lagi buka diskon untuk memaafkan, bener gak? Siapapun yang menghujat cepetan masuk room Bang RK, aku pernah menghujat, nanti di diskon udah dimaafin sama Bang RK. Gitu. Lagi buka promo nih ya. Bang RK semangat ya. Semangat, terima kasih Ceya. Salam buat keluarga. Terus ya, salam juga Ceya semuanya. Mana Ceyani mana juga di bawah Ceyani atau udah hilang dia? Semua ada kok, ada di bawah ini. Celisa juga ada di bawah. Ceyani tes dulu Ceyani. Oke, makasih ya Ceyani ya. Oke, semangat ya RK. Salam ya. Salve, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ceyani di bawah kah? Coba tes dulu kah Ceyani? Pause. Ceyani di bawah kah? Oh tidak ada dia. Apa? Stipi ada. Bang Antoni ada. Bang Antoni masih ada kah di bawah kah? Coba tes dulu kah? Canda ya. Serius. Memang gak ada akhlak memang si Stipi ini. Terima kasih Bang channel masih di bawah ya. Memang gak ada akhlak ini si Stipi ini ya. Kasih ke apa gitu kan yang keren gitu kan. Tes malah kasih gula karet gitu. Teman-teman ya. Ada Celisa, makasih Ce. Memang kau tunggu ya. Saya ketemu kau dulu Stefanus. Tunggu kau dulu Stefanus ya, nanti saya ketemu kau. Waduh, kau lihat nanti Stefanus. Saya untuk berapa hari ini saya belum naikin Uclim. Ya, saya belum naikin Uclim.
saya perlu refreshing dulu, saya perlu ini dulu lah, refreshing lah dulu, lalu saya mau baca sambil baca-baca buku gitu kan. Tenangkan pikiran ya. Habis itu saya terjun lagi untuk cari Abdul ya, untuk cari lagi Abdul ya. 1-2 hari ini saya tenangkan pikiran dulu ya, saya baca dulu buku-buku ya. Nanti setelah saya back lagi baru saya cari Abdul ya. Jadi Abdul udah mulai kejang-kejang di bawah, mulai pusing dia itu ya. Kita cari, takut mereka, takut apa, murtad kah? Ya, tahan dulu ya. Ya, jam jadwal saya live itu biasanya jam 9 lah ya, 9 pagi ya, 8 WIB. Ya, saya akan mengajar, dia tanya saya menjawab, akan lebih banyak seperti itu. Dia nakal ya, saya sentil dia, nakal gitu. Gitu. Saya akan ke setelah itu baru saya ya lebih banyak pengajaran lah seperti itu ya. Dia tanya saya jawab, saya mengajari dia, dia terima nggak terima urusan dia, itu hak dia ya, seperti itu ya. Oke teman-teman, di sini sudah jam 12, saya harus mau doa dulu ya, saya harus doa dulu. C, saya canda loh C. Serius amat C yani mah. Jangan terlalu serius lah C. Ya, C ini terlalu serius. Aku bercanda loh C tadi itu. Gimana C ini ya. Terima kasih lah C. Makasih ya C ya. C-ku ini banyak loh. Kalau kokoku yang gak jelas ini, aduh. Mana si Stevie ini gak jelas kokoku yang Bang Antoni saya panggil apa ini? Om kah atau apa? Bang Antoni saya panggil Om kah? Panggil Om kah atau apa Bang Antoni? Saya panggil Om ini. Iya katanya. Bukan. Sembarang saya Stefanus ini. Panggil Opa. Bukan, orang masih muda kau panggil Opa lagi. Ya, dia masih muda itu ya. Ya, nanti kita 1 minggu ini saya istirahat. Saya tidak terlalu fokus cari Ucilem dulu ya 1 minggunya. Saya tenangkan pikiran dulu. Oke teman-teman. Di sini jam 12, 1 menit lagi. Saya harus istirahat teman-teman ya. Ya, saya harus istirahat. Ya, saya izin pamit. Ya, semoga rahmat dari Tuhan kita beserta kita sekalian. Ya, saya tahu ya Ucilem juga sudah kangen dengan saya. Saya tahu Abdul juga sudah rindu dengan saya. Ya, sampai jumpa lagi. Siap, nanti saya kejar rasa info. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Saya mau Angelus dulu ya. Terima kasih Bang Aimen juga, Bang Mika, terima kasih. Pada mulanya ya Tuhan. Berarti Sang Bapa menyebut Yesus sebagai Tuhan juga kan? Ya. Nah, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Menurut saya memang karena Edis tadi saya lihat dia mengurangi, menghindari kata-kata teologis. Dia menghindari kata keilahian, kata ini dan lain sebagainya. Tapi yang mau saya tekankan adalah ketika kita mengatakan bahwa Edis ini subordinasi, belum tentu dia itu mengerti subordinasi itu apa. Nah, karena subordinasi itu ada 2 Bang RK. Ada subordinasi fungsional, ada subordinasi ontologi. Nah, tadi yang Bang RK tanyakan kepada Edis itu adalah subordinasi ontologi yang tidak mungkin ada yang lebih besar, ada lebih tinggi. Itu setara. Baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu setara. Yesus, Bapa, firman-Nya yang adalah Yesus, dan Roh-Nya yang adalah Roh Kudus, itu adalah setara. Nah, saya tidak tahu posisi Edis ini dia itu subordinasi ontologi atau subordinasi fungsional.
Tapi yang saya lihat dari apa yang dia sampaikan dan yang lain sebagainya, itu pun masih abu-abu menurutku. Tapi yang paling penting di sini adalah kita harus memberi penjelasan gini loh. Kan Edis mengatakan bahwa dia ingin orang Islam tuh nggak bingung ketika mau jadi Kristen. Dia mengatakan aku menginjili orang Islam agar orang Islam itu tidak bingung ketika mau jadi Kristen. Tapi dia lupa bahwa dengan pernyataan-pernyataan seperti itu bisa membuat orang yang udah Kristen jadi bingung. Orang yang udah Kristen bisa bingung malah melompat keluar. Kan gitu kan? Nah, jadi dia harus lebih dipertegas. Jadi tadi ketika saya agak kecewa ketika dia mengatakan kita tidak perlu pakai bahasa-bahasa ini, bahasa-bahasa itu. Bapak-bapak gereja, para martir itu sampai menumpahkan darah loh dalam konsili untuk merumuskan suatu masalah itu. Mereka sampai jadi yang aku lihat, ini menurut sudut pandangku, yang aku lihat tadi adalah dia itu seperti meremehkan bapak-bapak gereja dan para rasul. Tadi kita nonton bareng di roomnya WK. Kita agak gimana gitu dengan statementnya dia. Bapak Yesus lebih rendah daripada Bapa, Yesus lebih rendah daripada Bapa itu pun tidak memiliki makna yang clear pada konteks apa. Padahal tadi ya jujur aja Bang RK sudah menyampaikan itu dalam relasi Tritunggal, dalam arti hakikatnya Allah Tritunggal itu nggak mungkin ada hierarki. Ini saya jelaskan ya Tritunggal kepada teman-teman biar teman-teman ngerti bahwa tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih tinggi di dalam Allah Tritunggal itu. Ya, kalau masalah tadi dia menghindari kata pribadi, ya itu nggak masalah bagi saya. Mungkin dia lebih menggunakan perspektif timur yang lebih memahami kepada Bapa Firman Roh Kudus dalam artian hipostasis, ya nggak apa-apa. Ya sekalipun tadi dia nggak bahas hipostasis ya. Tapi saya mau ini ya, nggak apa-apa ya Bang RK ya. Boleh, silakan. Saya sebagai penonton tadi saya mau ini ya. Tapi saya ya salut lah buat kalian berdua mau sama-sama mendinginkan kepala untuk diskusi bareng meskipun pada akhirnya ujungnya nggak dapat. Continue with Google. Bentar ya. Yang bilang saya stop, saya nggak mau stop. Itu urusanmu. Kamu nggak suka saya, kamu unfollow saya, urusanmu. Saya bukan pembela siapapun. Ketika saya melihat seseorang tidak sesuai dengan apa yang kita perjuangkan selama ini, dia bisa menjadi musuh kita. Gak apa-apa, Jadi, mungkin pandangan Bang Edis berbeda lah, Kak Elia. Ini saya mau jelaskan dulu bentar-bentar. Biar yang orang Kristen yang belum paham ini, mereka bisa mengerti sehingga mereka nggak mengatakan Yesus itu lebih rendah dari Bapa. Pada hal-hal seperti ini ya, bentar ya. Saya coba ini. Saya nggak peduli kamu mau senang saya, benci saya nggak peduli. Saya nggak makan dari kamu kok. Mana ini? Jinx Healthcare. Only me. Oke. Bentar ya. Oke. Saya gambar dulu ya Bang RK ya. Silakan. Iya. Allah. Kasih pengajaran aja Kak Jadi Elia. saya kasih. Kasih pengajaran. Iya, saya memang saya mau kasih pengajaran gitu. Bentar ya. Allah yang esa. Saya kasih gambar yang ini aja. Saya pernah ada kasih gambar tentang Tritunggal. Mana gambar saya itu ya? Jadi saya mau ini aja sih, mau jelasin ke teman-teman ini kalau biar yang bingung-bingung itu nggak kasihan gitu. Gimana pun kan ya Edis apologet, kita apologet.
Cuma jangan inilah. Saya screenshot bentar ya. Device. Oke. Bentar ya. Ini saya jelaskan ya Tritunggal ya sama teman-teman ya. Biar kalian mengerti bahwa tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada lebih rendah daripada Bapa. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu setara. Yang mengatakan bahwa ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi itu melawan iman gereja sejak mulanya ya. Ya, lebih tinggi, lebih rendah dalam pengertian apa dulu ya. Yang merendahkan diri ya memang firman, dia menaklukkan diri kepada Bapa, tapi bukan berarti secara hakiki Yesus lebih rendah daripada Bapa. Nah, Allah yang esa itu di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, Allah yang esa itu adalah Sang Bapa. Ya, bagi kita hanya ada satu Allah yaitu Bapa dan satu Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagi kita hanya ada satu Allah yaitu Allah yang esa itu Sang Bapa. Kenapa dia disebut Bapa? Karena dia adalah sumber segala sesuatu yang daripadanya segala sesuatu itu berasal. Dia ini tidak kelihatan, dia ini transenden, dia tidak terhampiri, dan dia itu tidak seperti apapun yang pernah dibayangkan manusia. Itu adalah Allah yang esa Sang Bapa ini. Nah, hakikat Sang Bapa ini adalah Allah. Allah ini bukan gelar. Allah ini hakikat. Hakikat itu adalah inti. Substansinya Bapa itu ya Allah. Saya ini manusia, ya Bapa itu Allah. Ya. Nah, nama keagungan Sang Bapa ini adalah Yod He Vav He. Yang tadi RK ambil Ehyeh Asher Ehyeh itu singkatan dari Yod He Vav He tadi. Nah, Sang Bapa yang adalah Allah ini, di dalam dirinya dia memiliki firman. Firman ini adalah pikirannya. Logos dalam bahasa Yunani artinya ilmu. Makanya teologi itu dari dua kata Yunani, theos dan logos. Theos itu Allah, theos itu Allah, logos itu ilmu. Berarti ilmu tentang Allah. Ya, atau theos itu dewa, ilmu tentang dewa. Ya, berarti Bapa ini yang adalah Allah di dalam dirinya, dia memiliki firman. Yang oleh firman ini dia menjadikan segala sesuatu. Makanya dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 3, tak satu pun yang jadi tanpa firman. Karena Sang Bapa menjadikan segala sesuatu melalui firman-Nya. Makanya berfirmanlah Allah jadilah terang, berarti Allah Sang Bapa itu menjadikan terang melalui firman yang ada di dalam dirinya. Nah, selain memiliki firman, Sang Bapa ini juga memiliki roh. Yang oleh roh ini dia menghidupkan segala sesuatu, ayat 33 ayat 4. Nah, Roh Kudus ini adalah hidup hayat, prinsip hidupnya Allah itu. Nah, Sang Bapa, firman-Nya dan rohnya, Bapa, firman, dan Roh Kudus inilah Tritunggal. Nah, kalau Bapa ini adalah Allah, maka firman yang di dalam Bapa dan roh yang di dalam Bapa ini pastilah Allah. Tetapi tidak ada tiga Allah. Nah, ini secara ontologi, Bapa, firman-Nya dan rohnya ini nggak ada lebih tinggi, nggak ada lebih rendah. Ini setara. Bapa, firman-Nya dan Roh Kudus. Karena tidak mungkin Bapa tanpa firman, tidak mungkin Bapa tanpa roh. Kalau Bapa tanpa firman dia bisu, kalau Bapa tanpa roh dia itu mati. Makanya dikatakan bisa dibedakan antara Bapa, firman-Nya dan rohnya, tapi tidak dapat dipisahkan. Hanya ada satu Allah. Jadi kalau Bapa adalah Allah, maka firman-Nya dan rohnya pastilah Allah. Ini jelas nggak ada lebih tinggi, nggak ada lebih rendah, teman-teman. Nah, kalau Bapa ini adalah Tuhan, kan Yesus mengatakan ya Allah, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Betul nggak, Bang RK? Betul. Nah, kalau Bapa ini adalah Tuhan, berarti firman dan Roh Kudus juga pastilah Tuhan. Kalau sama seperti kalau Bapa adalah Allah, maka kalau Bapa adalah Allah, maka firman dan Roh Kudus pastilah Allah. Dan karena Yesus menyebut Bapa juga adalah Tuhan, maka firman dan Roh Kudus pastilah Tuhan. Tidak ada lebih tinggi, tidak ada lebih rendah. Makanya Yesus menyebut Bapa Allahku, Yesus menyebut Bapa Tuhan langit dan bumi, tapi Bapa juga menyebut Yesus sebagai Allah, Ibrani 1 ayat 8, dan Bapa juga menyebut Yesus sebagai Tuhan. Berarti setara nggak? Setara.
Nggak ada lebih tinggi, nggak ada lebih rendah kan? Ini yang kita perjuangkan dalam apologetika, teman-teman. Bapa itu setara dengan firman, firman setara dengan Bapa. Karena roh Bapa dan firman ini hidupnya itu satu, yaitu Roh Kudus ini. Di dalam perikoresisnya, di dalam relasinya tadi yang Bang Erka katakan, dalam relasi berulang kali diulangi. Bapa, firman Bapa itu setara. Bapa adalah Allah, maka firmannya Bapa pastilah Allah. Kalau Bapa adalah Tuhan, maka firman-Nya pastilah Tuhan. Itu dibuktikan dengan apa? Yesus memanggil Bapa Allahku. Yesus memanggil Bapa Tuhan langit dan bumi. Tapi Bapa juga memanggil Yesus ya Allah. Dan Bapa juga memanggil Yesus Tuhan. Berarti setara. Karena apa yang di dalam Bapa itu dimiliki oleh Kristus yang adalah firman-Nya Bapa sendiri. Jadi nggak ada subordinasi ontologis di dalam ini, nggak ada hierarki, nggak ada tingkatan, setara. Nah, tapi ketika firman Allah menjadi manusia, nah ini baru perkataan Edis benar bahwa dia menjadi hamba Tuhan. Ketika firman Allah menjadi manusia, yang di dalam Filipi dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Kalau dikatakan anggaplah dia tidak ganteng, artinya dia ganteng kan? Nah, kalau Yesus dikatakan tidak setara dengan Bapa, artinya dia setara kan? Tapi ketika firman Allah datang ke dunia merendahkan dirinya menjadi manusia, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Bapanya ini, tapi firman-Nya ini mengosongkan diri untuk menjadi sama dan mengambil bagian seperti kita manusia. Maka dalam hal ini ada subordinasi fungsional karena Yesus merendahkan diri kepada Bapa. Tapi pada hakikatnya Yesus ini tidak pernah lebih rendah dari Bapa. Tapi untuk misi penebusan dia merendahkan dirinya kepada Bapa. Filipi 2. Ini yang perlu dijelasin biar orang nggak bingung. Jadi jangan buat definisi-definisi suka-sukamu. Para bapak gereja mati-matian loh, sampai martir menumpahkan darah demi mempertahankan ini. Loh kamu otak-atik suka-sukamu. Gak boleh. Para apologet itu mati-matian mengatakan Bapa dan Yesus itu setara. Lalu dengan pernyataan Edis tadi, itu agak kacau. Kalau Yesus itu tidak sama dengan Bapa. Itu agak kacau. Saya dengarnya aja kaget. Saya selama ini dukung Edis dalam pelayanannya. Beberapa kali saya naik ke roomnya dia. Saya tidak ada motif apa-apa terhadap Edis. Saya pernah kasih persembahan kasih kepada Edis. Chattingan dengan dia, ya nggak masalah gitu. Tapi ketika saya dengar itu, waduh saya kaget. Kok bisa begitu penjelasannya? Ya, jadi Bang RK tadi ya terima kasih ya udah mau berjuang untuk itu. Ya saya kira Bang RK harus sabar ya, kita juga, saya sabar, Edis juga sabar. Kita harus saling belajar, saling mendidik ya. Kalau jangan kita merasa benar, jangan kita merasa kita kembali kepada apa yang diajarkan sejak semula, itu aja. Nggak ada loh. Siapa Bapak gereja? Siapa Rasul yang pernah menyebut Yesus lebih rendah dari Bapa? Kalau dikatakan pakai Alkitab, siapa yang punya otoritas tafsirkan Alkitab itu? Emang bisa ditafsirkan seenak sendiri? Kan nggak boleh. Kalau tadi Edis mengatakan, nggak ada di Alkitab itu dikatakan bahwa Bapa menuhankan Yesus. Oh, Bapa menyebut Yesus juga sebagai Tuhan. Lalu tadi saya yang lebih kaget itu ketika dia mengatakan bahwa Bapa juga menyebut yang lain Allah. Lalu apakah yang artinya yang lain juga adalah Allah? Loh bedalah dengan Yesus adalah Allah. Yesus mengatakan anak tunggal Allah. Berarti datang daripada Allah itu sendiri kan? Yohanes 8. Beda dengan beda kan? Gitu. Jadi ya gimana gitulah. Saya kemarin naik ke roomnya dia, saya nggak dinaikin, ya nggak apa-apa. Mungkin dia sibuk juga, tapi teman-teman Kristen yang mungkin ada beberapa yang kebingungan, yang DM saya ini gimana ya pandangannya.
Ya inilah penjelasan saya, ya. Ya kita masih banyak kurang sempurna dan lain sebagainya. Tapi jangan membuat suatu kebenaran di atas dasar ketidaktahuan. Itu yang penting. Atau jangan membuat kebenaran di dalam reaksi. Itu yang penting. Tadi kan ketika Edis mengatakan apa aja lah yang ada dalam Alkitab kita dengarkan, atau kita lihat aja lah pada Alkitab ada dirinya sendiri. Ini seolah-olah mengesampingkan para martir yang telah menumpahkan darahnya untuk menafsirkan kitab suci dan memberikan kita pengetahuan yang banyak tentang Kristus. Kepada para bapak gereja dan kepada para rasul, kita berhutang banyak pengetahuan tentang Kristus, kita harus menghargai itu. Makanya kita perlu merujuk kepada apa yang disampaikan sejak semula. Bahwa Bapa dan Anak tidak pernah ada lebih tinggi lebih rendah, itu setara di dalam hakikatnya sebagai Allah. Secara ontologis. Ontologis itu hakikat. Secara hakikat Bapa. Bang RK tubuh sama pikiran Bang RK ada lebih tinggi lebih rendah enggak? Enggak. Sama kan? Sehakikat. Enggak ada yang lebih tinggi lebih rendah. Tanpa firman, Bang RK nggak bisa buat apa-apa. Tanpa tubuh, ya Bang RK juga nggak bisa buat apa-apa. Maka Bapa itu firmannya dan rohnya itu satu dalam hakikat ilahinya. Ini teman-teman ya, yang dibawa jangan memperkeruh, jangan ini, saya nggak peduli dengan itu. Ya, yang saya mau katakan adalah kita jangan terbuai dengan penjelasan atau argumen yang salah tapi tetap kita bela. Itu nggak boleh. Kamu harus ngerti imanmu. Kalau kamu mengatakan Yesus lebih rendah dari Bapa, kamu sedang menghina Bapa itu. Masa kamu katakan firman Bapa lebih rendah daripada Bapa itu sendiri? Berarti di dalam Bapa ada ketimpangan. Di dalam diri Bapa itu ada, di dalam diri Allah itu ada hierarki. Lebih ngawur kan? Gitu. Jadi itu yang mau saya jelaskan, teman-teman. Ya saya harap yang mau mengerti silahkan. Tapi yang tidak mau mengerti, yang mau tetap bertahan dengan pandangan-pandangan seperti itu ya silahkan. Saya pikir apologet itu, semua para apologet berjuang untuk menyatakan bahwa Yesus itu sama dan setara dengan Bapa dalam hakikatnya sebagai ilahi. Dan kita sama-sama mengakui dia mengosongkan dirinya demi bisa terpaku di Kalvari demi penebusan umat manusia. Tapi kita nggak dengan demikian langsung sembarangan membuat argumen-argumen yang asal-asalan yang melampaui, seolah-olah kita merasa lebih pinter daripada para rasul dan para bapak-bapak gereja yang telah merumuskan pengakuan iman dan kredo iman di dalam seluruh konsili. Allah Ya dari kan? Allah dari Allah sejati, terang dari terang sejati. Tidak diciptakan, dilahirkan. Prototokos. Iya betul. Konsili